Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, berhubung keadaan kita saat ini tidak bisa bertatap muka, jadi untuk sementara waktu kita lakukan perkuliahan melalui kuliah online. Mari kita melanjutkan perkuliahan pencegahan dan pengobatan penyakit ikan. Pada perkuliahan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang nematodosis pada ikan atau penyakit nematoda atau golongan dari helminth atau cacing ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur. Okey, untuk memperjelas materi isi materinya, kita langsung saja pada slide berikutnya. Terminologi pada helminth ya. Parasitologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang parasit. Parasit adalah organisme hidup pada atau di dalam organisme lain dan atas beban organisme yang ditumpanginya. Organisme yang ditumpangi tersebut dikenal sebagai inang atau hospes. Jadi inang atau hospes itu adalah suatu organisme yang hidup di dalam badan atau yang ditumpanginya. Dia sehingga dia mencari makan di dalam inang atau hospes. Parasitosis hubungan antara dua organisme di mana satu organisme merusak yang lain dan menyebabkan kerusakan-kerusakan serta menimbulkan gejala klinis, misalkan pada hewan muda. Jadi, parasitosis adalah hubungan antara dua organisme di mana satu organisme merusak yang lain, menyebabkan kerusakan serta menimbulkan. Jadi, sama-sama salah satu menguntungkan, salah satu merugikan. Okey, parasitiasis hubungan antara dua organisme di mana organisme yang satu merusak yang menimbulkan kepada patologi tetapi tidak menimbulkan gejala klinis, misalkan pada hewan dewasa atau yang disebut dengan hewan karir. Hewan karir adalah hewan yang dapat menyebabkan atau membawa suatu agen parasit. Okey, adik-adik mahasiswa. Jadi ada istilah berikutnya adalah komensalisme. Hubungan yang sepadan di mana satu pihak parasit mendapat keuntungan dan di pihak lain inang tidak beruntung ataupun dirugikan. Misalkan entamoeba atau E. coli di dalam saluran pencernaan hewan yang tidak pernah menimbulkan kerugian bagi hewan. Simbiosis hubungan antara inang dan parasit yang diperlukan oleh kedudukan dan keduanya memperoleh keuntungan. Contohnya jamur dan gangga membentuk lichens ya. Mutualisme ya. Serupa dengan simbiosis, tetapi hubungan antara parasit ini tidak memerlukan keharusan dan inang dapat hidup sempurna tanpa parasit. Bila selulosa yang dimakan sapi dan kambing dicerna oleh mikroorganisme yang hidup di dalam rumen dan oleh mamalia itu sendiri, kondisi ini disebut dengan mutualisme. Sama-sama menguntungkan. Okey, selanjutnya adalah inang atau hospes ada dua macam. Inang definitif, di mana inang tempat hidup tingkat parasit yang dewasa kehidupan seksual yang parasitnya sampai dia kehidupan seksualnya. Sedangkan inang perantara, inang tempat hidup tingkatan parasit belum dewasa atau kehidupan aseksual parasit. Contohnya adalah vektor ya. Vektor mekanis adalah suatu agen pemindahan tanpa adanya perubahan perkembangan parasit. Vektor biologis suatu agen pemindahan di mana dalam agen pemindah tersebut terjadi perkembangan parasit. Berdasarkan habitatnya, parasit dapat diklasifikasi menjadi ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit, parasit yang hidup di bagian luar induk inang, sedangkan endoparasit, parasit yang hidup di dalam tubuh inang. Berdasarkan keeratan ikatan parasit dengan inang, hospesnya, serta sifat parasit, maka dikenal parasit obligat. Parasit yang memerlukan paling sedikit satu inang untuk menyempurnakan siklus hidupnya. Ada parasit fakultatif, parasit yang tidak memerlukan satu inang untuk menyempurnakan setiap siklus hidupnya. Jadi siklus hidup itu dari larva ya, dewasa sehingga dia reproduksi sehingga itu tua dan mati. Sedangkan parasit permanen, parasit yang ada di dalam satu inang selama hidupnya. Parasit temporer ya, parasit yang sebagian siklus hidupnya bebas ya. Sedangkan parasit periodik adalah parasit yang menyerang inang untuk waktu yang pendek atau secara periodik untuk mendapatkan makanan. Sedangkan hiperparasit, parasit yang hidup pada parasit yang lain. Okey.
Definisi yang lain yang perlu diketahui untuk pembahasan lebih lanjut adalah parasit patogen. Parasit yang merusak atau merugikan inang sampai derajat tertentu yang biasanya berkembang dengan memberikan gejala klinis. Parasit utama adalah parasit yang mampu menimbulkan penyakit tanpa bantuan faktor predisposisi. Parasit kedua adalah parasit yang merupakan faktor-faktor predisposisi untuk dapat menimbulkan penyakit. Dan ada parasit sporadis atau aksidental, parasit yang berkembang dalam suatu organisme yang tidak biasa sebagai tempat hidupnya. Jadi ada parasit reservoir, suatu inang yang terinfeksi oleh parasit di alam yang memegang peranan penting dalam endemik parasit suatu daerah, disebut dengan reservoir, ya, yang endemik ya, suatu daerah. Okey, kita lanjutkan lagi. Karir ya, suatu induk semang yang memegang peranan penting dalam menyebarkan suatu parasit, tetapi pada induk semang itu sendiri tidak menunjukkan gejala klinis atau patogenis penyakit parasit. Jelas karir ya. Infeksi maksudnya atau menetap parasit dengan atau tanpa adanya gejala klinis. Investasi adanya parasit pada permukaan inang. Periodik prepaten waktu antara invasi suatu parasit dan penemuan tingkatan hidup baru perkembangan parasit dari inang. Ada periodik paten, waktu adanya parasit dalam inang yang dapat ditera secara laboratorik. Simptom adalah segala yang macam menyimpang dari keadaan normal atau disebut dengan gejala. Okey, kita akan lanjut lagi. Okey, baik adik-adik mahasiswa, tanda-tanda penyakit pada ikan adalah perilaku berenang tidak normal, kehilangan keseimbangan ya. Kerusakan gelembung renang, ikan mengapung permukaan dan tenggelam, ikan berenang dengan kepala atau ekor di bawah atau terapung pada salah satu sisi tubuhnya atau berenang terbalik. Okey, bagaimana pencegahan dan pengobatan? Pemilihan jenis ikan yang tepat untuk menghindari dari perkalian khusus jenis ikan agresif dan teritorial. Menjaga akuarium dalam keadaan bersih. Memindahkan ikan terjangkit pada wadah lain dengan suhu yang lebih hangat. Membiarkan ikan dalam air yang dangkal ya, membantu pemulihan. Bila ikan mengalami masalah keseimbangan yang parah dan tidak menunjukkan perbaikan selama 3 hari pasca perlakuan euthanasia untuk mengurangi penderitaan ikan. Euthanasia adalah kita akan membunuh ya, atau kita akan melakukan peninduran ya, atau dengan cara ya dimatikan ya untuk mengurangi penderitaan ikan. Okey. Kita bahas sekarang tentang nematodas ya. Okey, adik-adik mahasiswa, coba kita bahas tentang nematodasis ya, atau nematodosis pada ikan. Sifatnya parasit nematoda hidup di dalam atau di luar tubuh ikan. Ya. Parasit nematoda harus memperoleh makanan. Ya, setiap nematoda memiliki prediksi ya, atau pada suatu spesies kelompok ikan sebagai inangnya. Jadi dia memerlukan kelompok inang ya. Okey, ini contoh cacing nematoda dengan posisi melingkar pada ya, pada lambung ya, atau pada di luar atau dalam pencernaan, di mana lihat itu cacing ya yang tumbuh ya. Itu disebut dengan cacing nematoda. Okey, ada beberapa nematoda dengan satu inang pada tahapan berbeza dalam perkembangannya. Nematoda dewasa hidup pada satu inang yang muda berbentuk larva yang hidup pada hewan yang lain. Okey. Spesifikasi atau spek ya, atau ciri-ciri khas morfologi dari nematoda adalah tubuh tidak bersegmen. Ya, nematoda itu seperti gelang, cacing gelang ya. Berbentuk kumparan atau benang-benang yang menyilang ya. Okey. Itu morfologinya. Ada familinya adalah Ascarida atau Ascaridata atau Ascaris ya. Cacing dari kelas nematoda mempunyai ciri sebagai berikut: berukuran besar, big size, bibir cacing kuat, esofagus tersusun dari otot-otot yang tebal, misalkan Contracaecum sp atau Trichoris ya, atau Trichoracaris spp. Jadi famili Ascaris ya. Sebenarnya famili ini dia itu tidak menyebabkan kematian, tapi karena dia menyebabkan dihisap
sari-sari makanan dari inangnya, sehingga ikan itu akan mulai mati karena kekurangan darah atau kekurangan nutrisi. Okey, kita lihat speknya ya, atau ciri morfologinya. Sering ditemukan pada ikan tawar dan ikan laut ascaris ya. Umumnya terjadi di substitusi insang, yaitu larva hidup dalam Cafum abdominis atau mesenterium. Bentuk dewasa dijumpai dalam usus ikan pemangsa, Gadilae dan Salmonidae. Substansi yang berlaku untuk spesies Contrasecum andutum, Contrasecum sipiculegerum, ya, ada Rhabdocaris, Dascaris ya, Paranisakis ya, Paranisakis dan Gozia ascaroides. Seperti itu kira-kira morfologi dari Nematoda ascaris. Oke, adik-adik mahasiswa, sekarang kita lihat morfologi dari struktur anatomi dari nematoda. Oke, gambar 2 adalah bagian mulut dari nematoda ya. Jadi solistosma ya yang A, dan protosma dan telostosma yang C. Artinya dia posisi mulutnya itu adalah menghisap nutrisi dari usus ya, yang diambil di dalam darah. Kalau yang cacing yang hidup di dalam saluran pencernaan, dia akan menempel dan menghisap darah. Darah itu yang mengandung nutrisi ya. Oke, gambar kedua adalah bukal kapsul dari nematoda. Jadi dia menempel dengan kapsul ya. Buka kapsul itu dia menempel sangat erat. Oke. Ini adalah morfologi dari nematoda secara strukturnya. Oke, penampang melintang antara cacing jantan ya dan cacing betina. Jadi jelas terlihat bahwa perbedaannya adalah dibentuk mulutnya ya, dan dibentuk bagian ekornya. Oke, kita bahas dengan sifat parasit nematoda ya. Sifat parasit nematoda hidup dalam satu atau di luar tubuh ikan. Nematoda patogen harus memperoleh makanan. Setiap nematoda memiliki predileksi pada satu spesies kelompok ikan sebagai inangnya. Ada beberapa nematoda dengan lebih dari satu inang pada tahapan berbeda dalam perkembangannya. Nematoda dewasa hidup pada satu inang yang muda berbentuk larva hidup ya pada hewan lain. Oke, jadi sifatnya adalah parasit nematoda hidup dalam atau di luar tubuh ikan. Bisa menempel, bisa di dalam. Nematoda patogen harus memperoleh makanan. Ya jelas dia harus memperoleh makanan dari inangnya. Setiap nematoda memiliki predileksi pada satu spesies kelompok ikan sebagai inangnya. Tidak semua nematoda itu, dia hanya khusus ya. Ada beberapa nematoda yang lebih dari satu inang pada tahapan yang berbeda dalam perkembangannya. Jadi bisa melebihi satu inang atau jenis inang. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Fish, bagaimana ikan itu akan tertular dengan inang ya. Jadi inang penting ikan berisi larva nematoda ya. Ikan yang berisi nematoda saat ikan A termakan pada ikan B ya. Larva nematoda itu bermigrasi dari tubuh ikan A ke ikan B. Ikan B bertindak sebagai inang parentenik sebab tidak mampu melanjutkan siklus hidupnya siklus hidup lengkap nematoda, tetapi dia dapat hidup sebagai inang. Jadi dia akan terreproduksi. Jadi ikan yang pemangsa yang ada helmintnya, larvanya akan termakan oleh ikan B. Ikan B akan hidup sebagai inang parentenik ya. Oke. Coba kita lihat kerugiannya. Kerugiannya adalah berbagai organ dapat terinfeksi oleh larva. Infeksi berat, ikan tidak mau makan. Ya, jadi memproduksi Kinnifebeck atau Razorback, kondisi kulit punggung yang tajam dan runcing karena emaciasi. Fungsi organ terganggu, berhenti dan bisa menyebabkan kematian. Berbagai keganasan flagellata kuman atau ditambah dengan infeksi, kausa kematian tidak dapat diketahui. Jadi tropical freshwater nematoda tanpa berganti inang dapat menyebabkan kesempatan penyebaran yang optimal di kolam. Antisipasinya adalah atau pencegahannya adalah cermati ikan yang bersebagai inang atau inang antara yang hidup dalam satu kolam. Okey. Jadi
kalau kita harus pencegahannya adalah ikan menjadi inang antara hidup dalam satu kolam. Jadi kita perhatikan kalau ada berapa jenis ikan itu dalam satu populasi, yang mana menjadi inang. Itu yang harus dipantau selalu atau yang harus dicermati ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.